TV sampai Persada TV itu melalui proses yang sangat panjang sekali, dan ini nggak mudah. Dulunya televisi Persada ini adalah televisi sangat kecil sekali. TV ini sekitar jangkauan mungkin 2-3 desa, sampai satu kecamatan nggak sampai tembus. Tujuannya apa dulu Pak Kiai itu memang pernah bilang sama saya, kebetulan seperti ini, kita santai aja ya, ngobrol-ngobrol ya, bagi pengalaman, nggak usah formal-formal biar cepat masuknya, nanti dengan bahasanya tak campur-campur ini. Pak Kiai Gofur itu ternyata sangat tahu dengan media, perkembangan zaman itu sangat mengikuti. Dulu pernah bilang seperti ini, saya ini suatu saat akan tua dan bakal nggak bisa kemana-mana. Kepiye carane meneh aku iki iso ngulang ngaji, iso bimbing masyarakat, wis gak usah belusukan, cukup duduk, tapi diketahui orang dan bisa ngajar, diketahui orang dan sampai nyampe saopo sing tak tutur nulungan masyarakat. Ternyata jawabannya adalah audiovisual, televisi. Jadi suatu saat ketika Pak Yai sudah nggak berusukan lagi, ceramah-ceramah itu sudah tinggal disambung dengan Persada TV, radio Persada itu lewat media, dan itu sangat pengaruh banget ternyata untuk sistem promosi, sangat pengaruh banget. Dan itu media dakwah yang paling sakti, itu media online, media televisi, media cetak, semuanya itu. Sekarang gini aja, saya melihat sampan pernah nggak kenal yang namanya Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau siapalah yang atasan-atasan presiden-presiden kita lah, yang DPR itu kan nggak pernah kenal kan, nggak tetangga juga enggak, keluarga juga enggak. Kenalnya dari mana? Media televisi. Tahu nggak Amerika itu kayak gimana bentuknya, kotanya, ketika kehidupannya kayak gimana? Media adalah media televisi online itu media yang paling sakti. Lah tinggal sampean wae pinter-pinter untuk megangnya. Artinya kita kan sampean punya pisau yang tajam, lek sampean gunakan untuk nakal, ya wis berbahaya banget, karena ketajaman pisau itu membahayakan. Lek sampean gunakan untuk bermanfaat, untuk mengupas buah atau gimana, untuk bikin keripik apa, itu kan manfaatnya besar sekali. Sama dengan televisi, media itu sama. Apalagi wartawan itu bisa dikatakan ratu dunia, ratunya dunia. Elek apike negara pejare wartawan sing mediakan. Dari sampean iki nanti calon-calon wartawan, calon-calon orang pemegang televisi dan media, semua media online atau YouTube semua. Lek sampean apik ya apik, kabeh negara sama apik ya apik no. Apik. Tapi lek sampean negara sama acak-acak ya wis rusak. Apa jari media ya? Jadi seperti itu. Untuk alat untuk menakuti masyarakat juga media, untuk ngerem-ngerem masyarakat untuk bikin motivasi pada masyarakat juga media. Makanya sampean pesan saya, sama mumpung masih dirintis di SMK itu, ayo kita benahi, ayo kita bangun. Bicara nih sama punya media yang menghibur juga mendidik. Itu sama bisa main YouTube, sama bisa main Instagram atau Facebook, tapi yang bermanfaat buat diri sampean dan buat diri orang banyak. Ya, artinya sama jangan sampai menanamkan sesuatu yang nggak baik kepada media. Nanti akan coro kasari, coro bahasa pesantren ini ngirit carang lewat bujuk. Sampai ngelakoni dosa sitok saat itu didelok wong sak negara, misalnya kok upload apa sing gak tepat, dosa ini sama tahu kabeh urusan negara sing pernah lihat itu. Jadi bahayanya media seperti itu. Jadi media itu media paling sakti, sama harus pinter-pinternya. Kebetulan saya juga ngajar di SMK Sunan Derajat, jadi tahu nanti kapasitasnya anak. Memang sampai mungkin baru diajari desain Pak ya. Terus iya itu. Memang kurikulumnya seperti itu biasanya rata-rata. Di sana juga ada alat produksinya ya. Ada televisinya juga Pak ya. Nah, alatnya dikembangkan. Bicara nih sampean bikin konten kreatif sama siakan atau YouTube kan, promosikan sekolah sampean pasti besar.
Pak Kiai Gofur mendirikan radio Persada. Pertama santri sekitar nggak sampai 1.000, berapa ratus gitu. Ketika mendirikan Persada radio dulu melejit sampai sekitar 8 sampai 9 ribu, sampai sekarang 11.000, karena adanya media televisi dan radio yang tiap hari untuk mempromosikan. Pak Yai nuturi pada masyarakat, Pak Yai mempromosikan, Pak Yai gini-gini, bahwanya sekolah ini gini-gini, secara nggak langsung promosi media disampaikan pada masyarakat. Itu sangat maksimal, sangat positif banget ketika sampean promosi lewat media. Apalagi sampean saat ini nggak asing lagi yang namanya YouTube kan, Instagram, Facebook pasti kan. Manfaatkan, sama boleh bermain-main media untuk produksinya zaman sendiri atau apa. Nanti waktunya sampean perang untuk nyari siswa, bantulah SMK sampean, pasti akan maju. Kreasi ini sampean lo tampilkan, sama di film pendek atau apa gitu. Jadi jangan hanya belajar tok. Sekarang sudah nggak zamannya hanya teori, tapi praktek zaman bisa dinikmati oleh masyarakat lewat zaman upload Facebook, di YouTube atau apa. Sudah saatnya sampai menikmati hal seperti itu, sudah saatnya. Jangan sampai saman kalah dengan orang yang nggak tahu tentang multimedia, nggak tahu tentang pengetahuan tentang dunia teknologi. Saman sing statusnya multimedia harus bisa mengejar itu ya. Terus semangat sampean. Sekarang ini pihak stasiun televisi itu rata-rata sekarang itu kebanyakan kalau nyari artis sudah nggak melalui casting, tinggal orek-orek di YouTube, tinggal orek-orek di Instagram atau yang viral-viral kita angkat, kita talkshow-kan, langsung kita bikinkan acara jadi ada kemungkinan sampai jadi artis juga bisa, ada kemungkinan jadi terjun di dunia yang sangat televisi yang sangat besar itu. Jadi terus semangat sampean itu, jangan kendur. Itu perangi sampean. Ketika melihat teman sampean sing nggak sekolah multimedia bisa seperti itu, sama li iso sandukure iku. Pak, saya prakteknya kamera kan belum. Loh, HP kan bisa. Kan sama. Belajar angle-angle-nya. Ketika sama membidik gambar ya pasti akan ini backgroundnya kayak gimana, backlight, oh ini kena cahaya berarti kalah sama geser. Secara nggak langsung itu sama sudah belajar. Nah itu nanti kalau sudah tahu angle-nya, frame-nya sudah paham, karek kamera syutingnya, karek ngelentir aja sampean. Tinggal mempelajari zoomnya kayak gimana, recordnya apanya gitu aja. Sistem ngambil gambar sama dengan HP sampean. Gitu. Cuman bedanya resolusi. Tapi sistemnya kreatif sampean harus bisa ngambil, misalnya sama HP, oh bagus tak pen biar kelihatan semuanya secara berurutan atau kita zoom in biar kelihatan close up nanti atau apa. Itu sama dengan HP sampean sebenarnya, cuman lebih enak ketika zoomnya itu beda, itu yang ada di belakang itu kameranya itu yang full HD itu, cuma resolusinya beda dengan kamera HP ini sampean. Sama-sama itu berapa megapiksel itu, cuman yo bagus full HD itu. Jadi itu stasiun televisi sebenarnya itu permainannya itu sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih sebenarnya. Rata-rata sekarang masyarakat sudah bisa menikmatinya, sudah bisa mengoperasikan. Kita bikin konten acara apa sudah sama dengan orang bikin konten yang di YouTube. Tinggal kita punya pesawat besar gitu aja. Persada TV sebenarnya punya jangkauan minimalnya itu jangkauannya sekitar 6 kabupaten. Ya. Itu towernya ada di atas gunung. Kita habis banyak memang, cuman ya sementara towernya aja kita bikin kemarin habis 1 M lebih. Itu hanya towernya, belum pesawat televisinya. Kita beli alatnya yang build up yang di Amerika sama di Italia, itu radio sama televisinya. Pak, di desa saya itu nggak kelihatan ya. Itu memang gini Pak,
stasiun televisi dan radio itu memang beda sistemnya atau frekuensinya. Nanti sama kalau televisi itu butuh ada pengarah Pak. Pesawat televisi Persada itu ada di atas gunung sini. Kalau nanti sampean antennya nyari gambarnya itu mengarah ke Mojokerto, otomatis nyingkur. Harus, nah Pak, gimana Pak? Antennya kan kalau tak belokkan ke Persada TV kan pasti kan hilang semuanya. Iya, memang hilang. Karena butuh anten pengarah. Lah, cari nggak hilang bisa Pak. Beli anten jelek atau apalah nanti dicabang, dijemper, nanti ada yang ngarah ke Persada TV dan ke Mojokerto baru bisa. Tapi jempernya harus yang rapat biar gak kepior Pak itu. Sebenarnya anten itu juga gini Pak. Sistem pertelevisian itu anten pemancarnya itu mancarnya nggak seperti ini Pak. Kayak radio kan menyeluruh Pak. Kalau televisi itu terseret-seret kan. Yang dekat jarak dimelurin banyak bahkan itu yang nggak bisa kena kepiur banget. Tapi di daerah Rembang, di daerah apa namanya Tuban, Merak Ora atau anak yang di Malang ada yang bening banget. Jadi nggak merata televisi itu. Jadi bahkan ini dengar katanya santri itu ada yang alumni itu ada yang mengikuti ngaji Ihya itu lewat televisi Persada itu di Banyuwangi itu nyampe. Memang targetnya kita 4-5 kabupaten tapi itu sebenarnya itu lebih ngeri mancarnya itu kuat banget itu sebenarnya gitu. Dan ini memang sengaja untuk dibikin apa namanya kontennya itu sementara ini anak-anak santri yang mengisi. Nah, karena ini adalah media dakwah, teman-teman ya termasuk Mbak Ella ini juga mahasiswi masih kuliah, Mbak Windy operatornya juga masih kuliah. Ada timnya yang bagian syuting, ada yang bagian operator, ada bagian itu, ada sendiri-sendiri. Dan ini sebenarnya nanti malam juga ada syuting Pak, Tadarus Budaya. Ini kita produksinya malam. Tadarus Budaya di situ sistemnya kayak talk show nanti membahas sesuai temanya. Misalnya kalau temanya tentang perekonomian ada tentang pendidikan punya kita talk show kan di situ. Itu nanti kalau mau syuting malam pasti alat masuk semua sini, mulai dari lightingnya apanya itu. Tadi Jimmy Chip punya tapi terlalu tinggi nggak bisa dimasukkan. Nanti kalau ke atasnya ini sebenarnya studio yang asli itu tingginya 2 kali lipat ini loh. Karena kita pakai Jimmy Chip 9 meter itu biar bisa naik lebih tinggi kameranya itu. Ini sebenarnya sementara ini. Sementahun berarti sementara bertahun-tahun itu. Kemarin minta dibangunkan yang lebih bagus. Sebenarnya mau dibangun di gandeng dengan SMK yang ada di situ. Nggak boleh sama Pak Kiai, mintanya yang di belakang. Pokoknya nanti tanah yang di belakang ini sudah kena langsung kita tingkat yang tinggi gitu. Itu. Makanya studio ini sangat kecil sekali, sumpah kok njero genuk ngene. Iya. Jadi itu nanti malam ada syuting, tadi kita masukkan semuanya peralatan syuting, ada kamera apa namanya lighting yang berbalik-balik beamnya namanya itu parlet semuanya ada, cuma kita letakkan di gudang. Nanti kalau kita set mau syuting aja pakai Jimmy Chip juga ada, drone semuanya lengkap sebenarnya kita letakkan di gudang dari beberapa peralatan yang sebagian ke sini. Terus nanti kalau live-nya biasanya ngaji pagi Gofur, pernah tahu kan yang Ihya itu sebenarnya bukan di studio sini, di Musola Putri yang ada sana jauh. Di sana terus kita sistem relaynya itu peralatan juga ada, syuting di sana ada, kita set terus lewat kabel fiber optik ke sini. Terus ada juga yang pakai relay sinyal, tapi sekarang kita ganti pakai fiber optik biar cepat gambarnya juga biar lebih sering ke sini. Video yang kirim dari musola ke sana yang pagi misal syuting kayak syuting sama biasanya itu loh, kirim videonya itu belum ada logo-logonya, kirim masuklah ke MCR situ,
MCR itu Master Control Room. Nah, di situ kita kasih running tag, kita kasih logo, semuanya masuk di situ. Kita live di ngaji di masjid atau acara hall ada di mana, itu semuanya kirim video, hanya video lewat kabel jret situ, belum ada logo-logonya, kita kelola di situ. Nah, itu baru kita kirim ke atas gunung sana, kita pancarkan di atas gunung sana. Di sana itu ruangannya sempit, separuh sini, tapi AC-nya 5. Itu di sana dingin banget. Gede. Biayanya juga gak pakai mahal, gak pakai murah. Jadi listriknya perkiraan 1 bulannya habis sekitar 20 juta. Itu kan 30.000 watt di sana itu. Jadi memang pesawat itu harus seperti itu, AC juga harus dingin. Itu. Nah, itu sekilas tentang peralatannya itu. Sebenarnya sama, Pak. Nanti tinggal kita ngoperasikan kamera-kameranya, sistem ngambil gambarnya anak-anaknya gimana, sistem mengelolanya itu menganimasikan gambar itu tergantung kreasinya nanti. Makanya sama nanti kalau belajar itu pengen cepet sampean, sebelum sampean nyampe ke pemegangan kamera sama asli, sama sering ngambil gambar lewat video-video HP atau apa, belajar lah itu. Nanti tinggal nanti bapak-bapak ibu guru tanyakan, Pak, angle yang seperti ini gimana Pak? Nanti Pak, saya ngambil gambar kok gelap banget ya Pak, nanti sudah terang loh ini. Itu kayak gimana? Otomatis tahu kan bapak ibu guru nanti yang akan menerangkan sampean. Nanti kamu ngambil gambar, kayak contoh kecilnya sampean ya, ngambil gambar, pemandangan bagus banget, tapi Salman menghadap ke timur misalnya, terus posisi pemandangan berada di barat, matahari dari barat juga, Salman menghadap ke sini, kameranya yang melawan cahaya, mata lensa yang melawan cahaya, gambarnya sama nggak kelihatan. Sebagus apapun sama nggak kelihatan gambarnya. Harusnya objek yang melawan cahaya, mata lensa yang nyingkur cahaya, itu gambarnya terang banget. Makanya sama ngambil gambar di HP mesti gilain di posisi pas, apalagi auto, ya itu. Jadi itu pasti sama akan mengalami pelajaran yang seperti itu, pasti sama akan dapat itu, ya. Nah, sebenarnya televisi itu luas pembahasannya itu, mulai dari periklanan atau produksinya. Sebenarnya sampean itu televisi tanpa iklan itu mati. Jadi yang biaya televisi besar-besar, makanya sama kan muangkel ya ono film nang iklan wae ya. Nah sing biaya ikut TV iklan nih sampean, tapi sama mangkel ya. Itu televisi semakin filmnya seru, pasti iklannya lebih banyak. Pasti banyak iklan yang masuk. Gitu. Kayak semacam film apa dulu anak jalanan apa jalan anak-anak apa. Nah itu sebenarnya kan melanggar undang-undang sampean. Siji filmnya arogan, tawuran, wis pacaran, gitu kan, itu sebenarnya melanggar undang-undang. Itu dia itu wani nembak ke pemerintah, jedes wis iki aku ngiklakno sepeda. Rame iki dilihat masyarakat, anak-anak muda sangat suka banget. Wis des tembak iklan masuk sesut, kontraknya panjang. Seperti itu. Jadi sama ndelok film, kok gak patek film apa gak patek didelok iku. Apa maneh sampean Indonesia, sampean kan gemes swara wong diselingkuhi, wong apa kan semakin nang masyarakat senengane kok Indonesia kan senengane wong ndelok tukar-tukaran kan. Semakin tukaran semakin orang seneng kan. Iku semakin diangkat. Padahal menjengkelkan. Mau mangkel mbek wong iku, padahal kan acting, sama mangkel temenan. Iya. Itu namanya sama terbius. Sama kudu iso nggih film ngono. Piye cara sampean iso lucu nggih film sing iso nangisno wong, iso nglucuno wong iku. Lah, semakin dilihat orang, semakin masyarakat gemes, semakin iklan masuk, semakin rating tinggi, terus gak akan putus untuk iklan, apa namanya, kontraknya. Terus produksi. Saiki artis alamatku tak kena kepunting kasus opo misalnya lah tambah diangkat, mumpung naik daun wis diviralkan aja. Engko wis gak patek iku viral ya wis kelem ganti kontrak. Itu
Jadi sistem televisi pada barek ular, sistemnya ular kan menjijikkan. Pertama ya artinya televisi kamu menjijikkan enggak, artinya televisi pertama kan nggak dilihat orang kan, ular kan nggak disentuh orang, nggak no nyawang, apa asal nyentuh nyawangnya rasa-rasa kan. Nah itu kan akhirnya mau memperbaiki diri. Piye carane aku iki iso disentuh uang, disenengi uang. Ular dadi andong dadi kupu-kupu, akhirnya digoda ke cili-cili. Televisi kepingin oleh iklan, kepingin dilihat masyarakat, wes ngangkat film sing disukai masyarakat. Si do Indonesia ini tentang apa? Misalnya disenengin pacar-pacaran, tawuran sepeda gede, opo itu pasti. Wes ketika masyarakat banyak yang melihat, ratingnya itu tinggi, banyak yang pasti iklan akan datang sendiri. Kontrak iki aku tak masuk no iklan iki masuk supaya aku masuk nang acara iku mau akan acara sing dilihat anak iku sing ratingnya tinggi, pasti orang itu melihat walaupun sekilas pasti lihat produkku sing tak iklankan. Pasti ketika orang masyarakat sudah melihat produknya baik rokok atau apa, pasti akan melakukan keras untuk penjualan. Orang penasaran produknya seperti itu. Iklan film sebenarnya yang bikin siapa? Pihak televisi. Sebenarnya iklan film itu yang produksi itu bukan televisi, itu production house. Sama mampu bikin perusahaan production house langsung film sama bagus sama kirim televisi nasional bisa. Jadi pertelevisian itu sebenarnya itu biasanya menyiarkan live atau kita liputan-liputan apa itu acara di studio. Yang bikin film dan iklan itu sebenarnya itu production house. Tahu production house? Perusahaan yang bikin atau produksi, misalnya kok film ya film itu mau khusus perfilman. Orang perusahaan yang khusus bikin periklanan itu kita tawarkan ke televisi atau ke perusahaan itu production house. Jadi yang bikin itu bukan televisi. Televisi tinggal ngambil atau membeli kita tayangkan. Televisi kok diributi, disibuki oleh apa namanya bikin film ya tak mari-mari. Masalahnya kan banyak seperti itu. Jadi sebenarnya kayak sama tahu yang sepak bola, Persela atau apa itu sebenarnya juga nggak semuanya alatnya bertelevisian, enggak. Alatnya production house yang disewa. Ini di acara Lamongan ini ada live Persela, tolong sama tangan jedet-jedet. Oke, kontrak sak manajer nanti tak ambil apa outnya masukkan ke apa televisinya itu. Jadi yang nyuting pun production house. Gak langsung, ya memang ada sih beberapa persen yang terjun langsung untuk menangani tentang sinyalnya apanya semuanya itu, tapi sebenarnya itu alat-alatnya itu miliknya production house kerjasama. Alatnya mahal-mahal memang itu. Artis barang sebenarnya itu mau yo kontrakan. Ketika tahu artis itu untuk nyari job itu gelek loh. Sampean bukannya kok televisi ayo syuting tahu syuting enggak. Piye caranya aku iki payu tak dol nggih film iki film iku dadi mayo no. Ada kan yang namanya manajemennya itu. Kok tahu teman saya banyak yang jadi artis, yang bikin film FTV, yang pesantren rock and roll juga teman saya, yang apa namanya terubur-ubur Bang Wajid itu juga tiap hari apa teleponan WA itu sama saya itu gitu. Jadi kalau nggak apa namanya nggak apa Bang Wajid itu kalau nggak ada kontrak film ya untuk penyewaan teroknya, lightingnya, punya grup lenong gitu. Jadi ya sama dengan masyarakat zaman ini. Ketika ada kontrak ya tinggal syuting, yang punya sawah ketika upload kacang milik panen mesti seneng kita tahu baru itu. Makanya sekarang ini artis ketika nggak ada job pasti bikin YouTube.
Karena apa? Mikirnya gini, aku terkenal, mosok gak mesti ndelok aku ngewe konten asal-asalan apa di YouTube pasti delok. Itu kan mendatangkan uang. Makanya nyari uang tambahan lewat YouTube. Itu. Jadi kontrak kan nggak terus. Biaya hidupnya kan terus, tapi kontraknya kan nggak terus. Otomatis nyari uang tambahan. Artis kan serba gengsi ketika hidup masyarakat. Mosok gak ono job terus macul kan nggak mungkin. Nah, pasti cari sampingan yang imbang. Bikin video apa, guyon, konyol-konyolan atau gimana seperti itu. Oke, nggak banyak yang saya ceritakan dulu. Nanti kalau ada kita bahas. Mungkin ada pertanyaan aja dulu. Nanti tak jawab, nanti kita kembangkan lagi. Oke, dari adik-adik ada yang tanya dulu sebelumnya? Ku menangis. Seneng kalau lihat film itu gemes lah ya. Artis ya Pak. Tanyakan dulu, gak apa-apa, santai aja. Kita kan nggak formal, santai ngobrol. Masih Leon iso tak jawab, leka iso ya gimana kan ngono. Pengetahuan kita kan ya ada yang saling mengisi. Itu sebenarnya ada orang teracal yang biasanya tak ajak ikut bantu acara Tatar Budaya kan guru SMK itu Pak Subot itu biasanya. Itu juga tak suruh bantu ya. Kalau acaranya Tatar Budaya. Anak kaji kasih apa? Banyak anak siswa itu betul deh yang anak jurusan TB itu tetangga sama mau ke sini, Pak tak dangi Pak, aku pengen tapi aku sungkan nggak situ anak tata busana itu siapa namanya itu perempuan itu tadi. Iya mungkin. Ada banyak. Oke, ada dek yang tanya. Yang lebih yang tentang produksi, tentang periklanan, tentang apa? Silakan. oleh kon aku nage takut oh. Ayo silakan tanya. Santai aja, wes. Foto aja, yuk foto nyari pengalaman. Bagaimana program kerja Persada TV? Program kerja yang bentuk apa? Gini, program kerja yang di Persada TV memang tujuan kita kan media dakwah. Kita memang nggak sebebas televisi nasional yang lain. Kadang kita batasi kalau kita syutingnya sedikit ekstrim, artinya ketika ngeliput yang sodok berbau politik atau apa, kata boleh dulu. Jangan. Ini nggak tandingannya, artinya nggak tandingannya ojo. Ayo kita bicara nih ngasih sesuatu pada masyarakat, jangan sampai nyentuh masyarakat dengan info itu yang belum jelas gitu. Makanya tak pilah-pilah banget. Jadi saya senang dengan teman-teman itu kayak semacam talk show, perekonomian, tentang pertanian atau apa. Kita kan ngasih sesuatu pada masyarakat. Terus ada ngajinya Pak Kiai, terus ada lagu-lagu. Kita sering ke wisata-wisata terdekat, termasuk Wakos juga pernah tak liput, itu yang biasa saya tak tayangkan besar yang di pinggir agro itu. Jadi program kita memang terbatasnya gini, bahkan yang kita liput ketika ada kru kita itu busana tak toto banget, saya tata. Karena apa? Backgroundnya kan miliknya pesantren kan. Masuk kata gak jilbaban nang ketok ini kayak piye. Jadi kita tata busananya, tata cara ngomongnya atau apa, nanti liputannya juga piye carane bisa menghibur pada masyarakat, bisa dinikmati, bisa mendidik programnya itu. Jadi sempit sebenarnya. Enggak leluasa kayak yang kita film itu sebenarnya mahal kita beli. Kayak teman saya bikin film kartun misalnya. Bikin film satu episode tayangan sekitar durasi 1 jam itu biaya sekitar berapa itu
mungkin hampir 100-an itu jual laku 200 juta. Film kartun durasi waktu 1 jam. Nang segitu lamanya itu film kartun itu lama banget bikinnya, itu lebih ribet daripada syuting film uang. Tadi sama ngerti yang namanya film Avatar, animasi kan. Lampu anggo yo ono sing julukane gitu. Gini, film itu bikinnya itu menghabiskan dana yang sangat besar. Tahu prediction berapa? Padahal kartun itu nggak biayai, nggak apa namanya, nggak bayari artis atau apa propertinya, enggak. Habis dana 3,5 triliun gitu. Oke banget, 1 triliun nih 1.000 miliar ya itu kerupuk yang lu rugi sampean Itu kalau kerupuk lah. Terus sebenarnya itu satu melebar ini nggak apa-apa ya. Dari pertanyaan tadi satu melebar, sebenarnya film kayak Transformer, itu yang bikin kan juga orang Indonesia juga kan. Sebenarnya orang Indonesia itu orang animator tercanggih seluruh dunia, diakui itu sebenarnya orang Indonesia yang berada di luar, yang bikin bom sing tercanggih sampai tank tembus jerat kecil kan langsung meledak di dalamnya, itu juga sebenarnya orang Indonesia yang ada di luar. Kok gak di Indonesia wae. Nah kuat biaya ya. Biasanya pemerintah atau siapa ketika anu kan wis gak kuat Mbak Rono akhirnya hacker aja ketika kena Indonesia sampai luar beda. Makanya sama anak pinter loh. Itu Indonesia total. Hacker aja ketika kena itu ketika kecekel langsung dipenjara, di luar dibina untuk melindungi banknya untuk apa itu. Oke. Jadi ojo ekstrim ngono lah, pokoknya sama lakoni iku sing anu aja ya. Pokoknya bicara sama uripe sampean iki bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu tujuan televisi kita seperti itu. Programnya ya untuk mendidik masyarakat, untuk menghibur masyarakat. Seperti itu. Ada ngaji, kita tata mulai jam berapa, itu ada jadwalnya kok. Mulai pagi ada ngaji, terus hiburan lagu-lagu. Malamnya nanti kita syuting yang produksinya. Tapi siangnya juga kita tayangkan semacam koyo liputan apa di wisata-wisata atau apa itu kita tayangkan, jadi gak monoton. Ini pun sebenarnya produksi ini mahal. Sebenarnya produksi ini mahalnya apa sih? Apakah butuh terus menerus butuh alat Pak? Alatnya ya memang 1-2 hari sampai berbulan-bulan ya.